Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil 'ilmi wal 'amal 'ala jami'il 'alam. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil 'arabi wal 'ajam. Wa 'ala alihi wa sahbihi dzawil 'ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih beribadah, masih bisa menikmati ibadah dengan tenang, dengan khusyuk di bulan Ramadan. Maka kita lihat beberapa jam yang lalu tersebar di media-media bahwasanya saudara-saudara kita di Palestina, di tengah harmonisnya bulan Ramadan, mereka kembali mendapat ujian dari Allah berupa perlawanan dari tentara-tentara Zionis Israel. Makanya kita sangat bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kita rasa aman, rasa nyaman dalam beribadah di bulan Ramadan yang mulia ini. Kemudian salawat dan salam tidak henti-hentinya dan tidak lupa-lupanya kita alamatkan kepada seorang kekasih Allah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya peduli kita umatnya ketika beliau masih ada, atau tidak hanya peduli kita umatnya ketika beliau masih hidup. Bahkan dalam riwayat pun disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika seluruh manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, dan manusia pertama yang dibangkitkan Allah adalah Nabi Muhammad SAW, didampingi oleh malaikat Jibril dan Mikail. Beliau bertanya kepada malaikat, "Ya malaikat, ya Jibril, hari apakah ini?" Lantas Jibril menjawab, "Wahai Rasulullah, hari ini adalah hari di mana manusia akan berjalan dengan amalnya sendiri. Hari ini manusia tidak tergantung dengan keluarga, sanak saudara, sahabat, kolega, harta, bahkan tahtanya. Hari ini adalah hari manusia dengan amalnya sendiri." Lantas Nabi kembali bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, kalau begitu, di mana umatku? Bagaimana keadaan umatku sekarang?" Di tengah-tengah begitunya Rasulullah dengan para malaikat, beliau tidak menanyakan keluarganya bagaimana, beliau tidak menanyakan sahabatnya yang selalu setia bersama beliau, tapi yang beliau tanyakan kita umatnya, umat yang sama sekali kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, bahkan di alam mimpi pun kita tidak pernah berjumpa dengan beliau. Tapi beliau saking cinta dan sayangnya kepada kita, mendahulukan kita daripada sahabat dan keluarganya. Maka sungguh sangat disayangkan kita tidak menjemput cinta dan kasihnya Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, rasa-rasanya baru beberapa hari yang lalu kita menikmati suasana megah. Rasa-rasanya baru beberapa hari yang lalu juga kita bisa berkumpul bersama keluarga, bisa bersendaria bersama keluarga kita. Dan baru beberapa hari yang lalu juga kita mendengarkan pengumuman awal masuknya Ramadan oleh pemerintah kita. Per malam hari ini Ramadan telah berjalan 13 hari. Itu artinya Ramadan telah meninggalkan kita selama 13 hari. Tidak lama lagi Ramadan ini akan kembali kepada Allah. Tidak lama lagi
kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Ramadan akan kembali kepada Allah dengan membawa sejumlah catatan-catatan penting bulan Ramadan. Catatan keseharian bulan Ramadan. Sehingga nantinya di akhir Ramadan Allah akan mengeluarkan daftar nama yang nantinya Allah akan berikan gelar muttaqin bagi orang-orang tersebut. Allah akan berikan gelar takwa kepada hamba-hambanya yang berpuasa dengan keimanan dan kesungguh-sungguhan. Maka yang jadi pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, adakah kita dalam daftar nama yang dikeluarkan Allah untuk mendapat gelar muttaqin tersebut? Bagaimana Ramadan kita? Bagaimana 13 hari sudah berlalu Ramadan kita? Apakah Ramadan yang sudah berlalu kita anggap sudah berlalu saja seperti itu, atau bahkan tidak ada rasa penyesalan sedikit pun, perharinya kita selalu merasa kurang dalam ibadah kepada Allah? Perlu kita introspeksi diri kita pribadi. 13 hari yang sudah berlalu, bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran? Bukankah bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran? Bukankah setiap yang berurusan dengan Al-Quran itu dia menjadi yang mulia? Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, dia menjadi mulia daripada 11 bulan yang lainnya. Jibril, Allah turunkan Al-Quran melalui Jibril, maka Jibril menjadi pemimpin para malaikat dan menjadi malaikat yang mulia. Nabi Muhammad, Nabi yang Allah turunkan Al-Quran kepadanya, maka Nabi Muhammad pun menjadi Nabi yang mulia dikarenakan berkah Al-Quran. Hatta sehingga umat Nabi Muhammad, umat yang diturunkannya Al-Quran kepada kita, maka kita menjadi umat terbaik, umat yang mulia berkah daripada Al-Quran. Maka kita tanyakan pada diri kita, bagaimana interaksi kita sudah dengan Al-Quran? Apakah Al-Quran itu hanya berdiam diri sebagai pajangan atau hiasan? Maka perlu interaksi lebih dengan Al-Quran, karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kemudian kita tanyakan lagi pada diri kita, 13 hari yang berlalu, bagaimana ubudiyah kita kepada Allah? Bagaimana solat kita? Bagaimana sedekah kita? Dan bagaimana silaturahmi kita kepada tetangga dan sesama muslim? Jadi tidak hanya hablum minallah, hablum minan nas pun harus kita jaga untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nantinya di akhir Ramadan Allah akan menyebut atau menulis nama kita sebagai daftar orang yang termasuk orang yang muttaqin, orang-orang yang Allah janjikan akan mendapatkan gelar takwa. Sehingga kita tidak hanya setiap Ramadan berlalu kita hanya menjadi pemain cadangan. Artinya Ramadan berlalu kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, tapi berkah Ramadannya atau kesan bekas Ramadannya tidak akan kita dapati. Makanya saya mengajak diri saya pribadi, kemudian jemaah sekalian, sekali lagi momentum Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi akan pulang kepada Allah, akan meninggalkan kita. Kita upayakan semaksimal mungkin untuk selalu dalam ubudiyah kepada Allah. Maka hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila yang benar itu datangnya dari Allah dan guru-guru saya, dan yang salah itu dari kebodohan saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.